Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat selalu untuk kita semua. Selanjutnya untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, Bapak absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk atau teman sebangkunya tidak hadir. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita lanjut memasuki materi yang akan kita pelajari, mungkin dari kalian ada yang masih ingat pembelajaran terakhir yang sudah kita lewati, mempelajari tentang apa? Silakan angkat tangan teman-teman, adik-adik. Ya benar, tentang Asmaul Husna. Apa saja? Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz. Oke, benar. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab Allah. Nah, iman kepada kitab Allah ini termasuk rukun iman. Tepatnya rukun iman yang nomor 3. Nah, rukun iman ada berapa sih? Coba disebutkan satu-satu. Bareng-bareng nggih. Yang pertama rukun iman kepada Allah. Yang kedua rukun iman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga rukun iman kepada kitab Allah. Yang keempat kepada Rasul Allah. Yang kelima kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang terakhir yang nomor 6 kepada qada dan qadar, yakni baik buruknya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman itu apa sih, teman-teman atau adik-adik? Yakin, meyakini, menetapkan dalam hati. Nah, iman kepada kitab Allah berarti kita mengimani atau kita meyakini bahwasanya kitab atau meyakini bahwasanya kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini benar adanya dan diturunkan kepada rasul-rasul yang diutus. Nah, tujuannya apa diturunnya kitab-kitab ini? Sebagai rahmat dan juga sebagai petunjuk kepada umat dari rasul-rasul yang menerima kitab ini. Selanjutnya, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Coba disebutkan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa ini berisi tentang keyakinan atau perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangannya, dan juga menjelaskan tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad di pada masa yang akan datang atau pada akhir zaman. Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang kedua, kitab yang diturunkan adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Isi tentang kitab Zabur ini yakni amalan berupa zikir
serta juga pelajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah kepada Bani Israel. Kemudian kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil ini berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab sebelumnya. Nah, kitab Injil ini berbeda dengan kitab Injil yang ada sekarang. Kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berbeda dengan kitab Injil yang sekarang diimani oleh umat Nasrani. Yang mana kitab Injil yang sekarang ada di pedomannya umat Nasrani atau umat Katolik dan Kristen itu sudah banyak terdapat perubahan-perubahan, atau bisa disimpulkan itu kitab Injil yang digunakan oleh umat Nasrani ini adalah kitab buatan manusia. Hanya saja menurut mereka jadi berbeda. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran, kitab yang kita biasa baca. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, berisi tentang apa saja? Akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah terdahulu, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kitab yang diturunkan oleh Allah ini ada 4. 3 diantaranya hanya cukup kita imani, sedangkan satu kitab yang terakhir atau kitab Al-Quran ini harus kita imani dan juga kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Mengapa kok hanya Al-Quran saja dan tidak yang lainnya? Karena kitab yang lainnya ini sudah masuk ke dalam Al-Quran. Sedangkan kalau kita hanya mengimani atau menjalankan dari ketiga kitab yang terdahulu saja, itu masih kurang relevan atau tidak cocok untuk kehidupan kita sekarang. Ini ada yang kurang jelas. Nah, sebelum sampean berikan pertanyaan, ada yang saya jelaskan lagi terkait Rasul atau Nabi yang menerima lembaran atau biasa disebut suhuf, yang mana di sini hampir sama seperti Allah menurunkan kitab. Hanya saja perbedaan suhuf dan kitab ini, kalau suhuf diturunkan kepada nabi yang dipilih, nabi atau rasul yang dipilih, namun tidak untuk digunakan kepada umatnya atau tidak untuk disebarkan. Kalau kitab ini untuk disebarkan kepada umat-umat nabi yang diberikan kitab. Nah, selanjutnya, setelah kita mengenal apa saja kitab-kitab Allah yang wajib kita imani, setelah kita mengenal, kita diharuskan atau diwajibkan untuk mengimani kitab Allah. Oke. Meyakini kitab Allah berarti mempercayai Allah. Kok bisa? Karena Allah telah mewujudkan perintahnya, kata-katanya ke dalam kitab-kitab Allah, atau mewujudkan firman-Nya di dalam kitab-kitab Allah. Kalau kita tidak mengimani firman-Nya atau tidak mengimani firman-Nya itu kata lain dari kata-kata atau perkataannya. Nah,
lebih halusnya menggunakan firman-Nya. Kalau kita tidak mengimani firman-Nya, maka kita tidak mempercayai adanya Allah. Maka kita diwajibkan untuk mengimani. Contohnya saja, kalau si fulan tidak mempercayai perkataannya si fulanah ini, maka secara tidak langsung dia tidak mengimani atau dia tidak meyakini kalau si fulan ini memberikan perkataan tersebut. Jadi bisa dibilang kalau si fulanah ini berbohong karena kata-kata dari si fulanah ini tidak dipercayai oleh si fulan. Nah, meyakini kitab-kitab Allah ini berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul yang dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama yakni mempercayai adanya kitab-kitab Allah. Yang 4 tadi, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah. Sudah jelas nggih? Karena tidak mungkin kalau kitab-kitab tersebut buatan nabi. Karena para nabi dan rasul ini bersifat maksum atau terjaga. Kalau secara istilah maksum ini, para nabi dan rasul, lebih tepatnya kalau Bapak mempelajarinya itu Nabi Muhammad bersifat maksum yang berarti tidak bisa membaca maupun menulis, sehingga kitab-kitab dan juga hadis yang sudah dicatat oleh dalam sebuah kitab hadis beda dengan kitab Al-Quran ini, itu ditulis dan juga dicatat oleh para sahabat, sehingga Nabi ini tidak ikut campur dalam penulisan tersebut. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ini terdapat cerita-cerita dahulu atau berita-berita yang ada di masa sebelumnya, cerita tentang nabi-nabi sebelumnya, cerita-cerita tentang penurunan kitab yang terdahulu, itu sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran ini sangat lengkap dan wajib kita meyakininya. Kemudian selain meyakininya, kita juga wajib membenarkan Al-Quran ini sudah paling benar. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dalam Al-Quran. Dengan kita kalau mengamalkan keseluruhannya kita masih belum mampu. Kita berusaha semaksimal mungkin sebisa kita mengamalkan apa yang kita bisa, yang ada di dalam Al-Quran. Seperti ibadah, contohnya sholat, zakat, kan seperti rukun iman, seperti rukun Islam yang kelima, menjalankan haji bila mampu. Nah, kalau kita tidak mampu, berarti kita seharusnya itu menabung agar kita bisa haji, seperti itu. Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, bagi umat manusia pada zaman itu, pada daerah tersebut. Kita tidak tahu kalau misal Nabi Daud dan Nabi Musa itu satu zaman, kita tidak tahu. Nah, tapi kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa ini, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Daud ini, itu kitab-kitabnya diamalkan atau dijadikan petunjuk bagi umat
yang di daerah tersebut dan di zaman tersebut. Namun setelah Al-Quran datang, maka semua manusia ini wajib mengikuti Al-Quran karena Al-Quran merupakan penyempurna syariat dan juga ajaran umat sebelumnya. Oke. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita, sehingga harus banyak bersyukur. Kita harus mensyukuri adanya kitab-kitab Allah. Dengan kitab-kitab Allah ini berarti Allah sudah memberikan petunjuk bagi kita. Ini harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, karena kita tahu hukum-hukum yang sudah diajarkan Allah. Dengan adanya kitab Allah, kita mengetahui aturan, kemudian kita tahu tentang amal-amal yang bisa kita perbuat, dan juga kita mengetahui larangan. Nah, dengan kita mensyukuri bahwa Allah sangat sayang kepada kita, kita harus menjalankan perintah, melakukan sesuai aturan yang diberikan Allah, dan juga menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, meyakinkan bahwa agama Islam adalah agama yang diciptakan atau agama yang ada untuk seluruh umat manusia, terlebih untuk umat-umat Nabi Muhammad, karena agama Islam ini agama yang ada setelah adanya atau agama yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad, sehingga kita harus sehingga seluruh umat manusia ini harus agama yang paling benar, agama yang sesuai dengan Al-Quran, di mana agama Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada, Bapak berikan kesimpulan bahwasanya rukun iman itu ada 6. Yang pertama, rukun iman yang pertama yakni iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, kita mempelajari tentang rukun iman yang ketiga. Sebelum kita mempelajari tentang mengimani kitab Allah, kita haruslah mengenal kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah ini hukumnya wajib, karena kalau kita tidak mengimani kitab-kitab Allah, maka secara tidak langsung kita juga tidak mengiman atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mempercayainya ini adalah suatu kewajiban bagi umat manusia. Nah, untuk kita sebagai umat akhir zaman, umat manusia yang ada di akhir zaman, kita wajib mengimani seluruh kitab yang sudah diturunkan kepada Allah. Namun kita hanya mengamalkan kitab Al-Quran karena kitab-kitab sebelumnya sudah ada di Al-Quran, dan juga Allah hanya menjaga keaslian
tanpa adanya campur tangan manusia pada Al-Quran. Sedangkan pada kitab-kitab lain Allah tidak menjamin keasliannya, dan juga sudah banyak campur tangan dari manusia terkait perubahan-perubahan pada kitab-kitab seperti kitab Taurat, Zabur, dan juga Injil. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, oke. Sekian dari Bapak. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.